Shalom jemaat sekalian. Sungguh hari yang baik. Pada awal daripada bulan ini kita datang ke rumah Tuhan. Mari kita Singspiration, satu hal yang kurindu. Kata rumah atau home memunculkan suatu kerinduan yang mendalam terhadap suasana yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat manapun ketika kita pergi dalam perjalanan dalam waktu tertentu. Rumah merupakan suatu tempat perhentian di mana kita melepaskan kepenatan dan kelelahan setelah kita beraktivitas. Secara rohani, maka rumah kita adalah gereja, di mana kita datang bersyukur, melepaskan kepenatan dan kelelahan kita, serta menikmati kasih Bapa yang telah diberikan kepada kita ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat. Kisah perumpamaan anak yang hilang, yang kembali ke rumah Bapa, merupakan suatu anugerah bahwa di dalam rumah Tuhanlah ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Mari kita nyanyi sekali lagi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal telah kuminta. Satu hal yang kurindu, oh berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta,
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Lebih baik satu hari di perantara-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari di tempat lain. daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita saat teduh sejenak. Jemaat sekalian, masa Advent mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Gereja bersiap diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu melihat ke belakang pada Natal 2000 tahun lalu, di mana Tuhan Yesus datang sebagai bayi yang lemah. Dan juga memandang ke depan, di mana Tuhan Yesus datang sebagai Raja mulia yang menghakimi dunia. Minggu Advent pertama yang ditandai dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti harapan. Mengingatkan kita akan gelapnya kejatuhan manusia dalam dosa. Namun Kristus membawa terang pengharapan keselamatan. Mari kita persiapkan diri menyambut kedatangannya dalam pertobatan, sebagaimana seruan Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3. Ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan daripada Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu menuntun dan memimpin kehidupan kita. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada suka, biarlah kita datang kepada Tuhan, hidup memuliakan Dia. Mari kita nyanyikan lagu Mulia. Kita nyanyikan dengan hati untuk mulia bagi Tuhan.
receive His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang besar, yang selalu menemani dan menyertai kami. Inilah rumah-Mu ya Tuhan, di mana kami bisa berkeluh kesah, kami boleh datang memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan di mana kami juga bisa datang mengucap syukur untuk semua kasih karunia Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, sebagai rumah kami, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan. Berkatilah di minggu pertama ketika kami datang di dalam Advent yang ada, supaya kami pun mengingat kasih Tuhan. Ketika Tuhan datang untuk menebus kami, membawa kami kembali ke rumah Bapa. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam perkenanan-Mu. Dari awal hingga akhir daripada ibadah ini, biarlah Tuhan memimpin dan nama-Mu juga yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Biarlah kita selalu mengatakan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Bahwa kita bisa berubah dan menjadi lebih baik daripada apa yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur lala, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Padu suara Pak Sutri akan mempersembahkan sebuah lagu bagi kita.
seorang pengarang bernama Bonar Gultom mengarang sebuah lagu yang jarang kita dengarkan berjudul Natal Raya. Lagu ini mengingatkan kembali bahwa janji Allah tentang keselamatan bagi seluruh umat manusia sudah nyata. Putra Allah, yakni Kristus Yesus, mau turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari siksa dosa. Marilah di Minggu Advent yang pertama kita boleh kembali diingatkan untuk marilah kita memuji, menyanyikan, mendendangkan dan mengumandangkan damai sejahtera dari Allah yang telah turun ke atas bumi. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah.
Tuhan yang telah datang ke dunia, menganugerahkan keselamatan bagi kita. Biarlah hati kita tetap terbuka dan selalu menyimpan kehidupan kita di dalam apa yang Tuhan inginkan. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Aku tak tahu. Bait yang kedua kita akan bangkit berdiri. Kau yang disembah malaikat, mengapa ia mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, untuk mereka Pulang ke kandangnya. Namun ku tahu dia lahir dari Maria, dibaringkan di dalam kandungan, dibesarkan dan bekerja di Nazaret. Ku tahu benar juru selamatku telah ada. Untuk manusia, Kristus Tuhan telah lahir. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita semua, dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu, ya Tuhan. Kita bersyukur bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib telah menghapus dosa kita di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. Dan kasih-Nya yang kekal itu menjamin keselamatan kita selama-lamanya. Ini kiranya menjadi penghiburan kepada kita yang sebentar kita akan mengakui kembali segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Kita mau mengakui kehidupan kita yang telah mendukakan hati-Nya. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita kepada Dia. Bapa di surga, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang telah lahir ke dalam dunia, dan bahkan telah memberikan nyawanya bagi kami orang berdosa. Kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Selama 1 minggu ini kami mungkin
melakukan banyak sekali hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan bahkan kami lalai, tidak datang mengakui segala dosa kami kepada Tuhan. Pada hari Sabat ini, kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang mengakui segala dosa kami. Dengarkanlah seru doa kami Tuhan, dan kami biarlah kembali mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar, pengharapan yang Engkau berikan kepada kami melalui kedatangan-Mu dan kematian-Mu di kayu salib. Harapan bagi kami orang berdosa. Kehidupan kekal yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur akan hal ini. Tuhan, terima kasih untuk segala pengampunan, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau berjanji barang siapa yang datang mengakui segala dosa dan pelanggarannya, maka Engkau akan mengampuni segala dosanya. Biarlah pengampunan yang telah kami terima ini Tuhan, tidak kami sia-siakan. Kami mau hidup bagi Kristus, kami mau kembali melakukan kehendak Tuhan, kami mau memberitakan pengharapan ini kepada orang-orang di sekitar kami, pengampunan dosa ini kepada orang-orang yang kami temui, dan melalui hidup kami, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, mereka boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Pakailah kami, orang yang berdosa ini, yang seringkali tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi pakailah kami Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya melalui hidup dan perkataan kami, banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami bersyukur dan menaikkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Janji pengampunan dosa kepada kita semua, dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Kita bersyukur akan janji pengampunan dosa ini. Mari kita naikkan pujian Aku Tak Tahu di bait yang ketiga ini. Kita menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku tak tahu mengapa ya dikasih, mengapa ya kan terima usahakan, segala pengharapan manusia pasti akan memenuhinya. Namun ku tahu bukan tanpa mulianya, yang ditabur pasti dituainya. Suatu saat keadilannya akan nyatalah, dan Tuhanku pasti dikenal manusia. Mari jemaat Tuhan, kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Fumuse. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Desember
Kita sudah masuk dalam Advent pertama, tema kita adalah anugerah dan pengharapan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami berterima kasih sebulan demi sebulan Engkau memimpin kami memasuki bulan terakhir tahun ini. Kami boleh memperingati minggu Advent pertama ini semua membuktikan anugerah dan pertolongan Tuhan kepada kami. Dan Tuhan Engkau menolong supaya pemberitaan firman pada pagi hari ini boleh membantu kami lebih mengenal Engkau, mengenal diri sendiri, dan lebih memahami untuk apa kami hidup di dalam dunia ini. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan Engkau tolong supaya kami tidak hanya mengerti, tapi kami juga mentaati firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka di dalam kitab Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah mendapatkan saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Yeremia pasal 33 ayat ke 14 sampai 16. Kalau sudah mendapatkan, silakan perhatikan Alkitab saudara. Saya akan membacakan dari versi terjemahan bahasa Indonesia 2. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya, dengan inilah orang akan menamai kota Yerusalem, Tuhan keadilan kita. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara, saya percaya sebagian saudara kenal tokoh Nelson Mandela. Dia adalah tokoh kulit hitam yang melawan penjajahan kulit putih atas kulit hitam di Afrika Selatan. Dalam perjuangannya melawan pemerintah, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Di dalam penjara tentu dia mendapat perlakuan yang tidak baik. Dia mendapatkan pukulan, siksaan, dan berbagai macam perlakuan yang menyengsarakan. Namun dia tidak pernah menyerah. Setelah 27 tahun dipenjarakan, akhirnya dia dibebaskan dan dia terus berjuang dan akhirnya terpilih menjadi presiden pada tahun 1994 sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dalam bukunya dia menulis rahasia dia dapat bertahan dan dia dapat berhasil dengan kalimat seperti ini. Saya tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa transformasi besar, yaitu perjuangannya, itu akan terjadi. Dia selalu memiliki pengharapan bahwa perjuangannya tidak sia-sia dan dia akan berhasil. Saudara sekalian, pengharapan menolong Nelson Mandela mengalahkan ancaman, siksaan, penderitaan, hukuman penjara, kehilangan kesehatan, kehilangan keluarga, kehilangan kebebasan, dan segala jenis penderitaan lain. Saudara, pengharapan adalah unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itulah tema Advent minggu pertama pada hari ini. Hari ini ketika kita menyalakan satu lilin yang berwarna ungu di depan, maka kita diingatkan bahwa kita adalah umat yang memiliki pengharapan. Kita harus hidup di dalam pengharapan dan di dalam hidup kita harus menjadi agen pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Namun saudara sekalian, pengharapan yang kita miliki tentu berbeda dengan pengharapan yang dimiliki oleh Nelson Mandela. Kalau Nelson Mandela pengharapannya adalah berasal dari dirinya sendiri. Dia terus memotivasi dirinya mengandalkan kekuatan, dia berhasil mendapatkan pengharapan. Tapi pengharapan yang kita pelajari pada hari ini adalah pengharapan yang dari Tuhan. Datang dari surga yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan itu adalah pengharapan Advent pertama. Saudara sekalian, di minggu Advent pertama ini kita diingatkan bahwa selama Allah menyertai kita, maka pengharapan itu selalu ada.
Pengharapan kita bukan dibangun di atas kondisi dan keadaan kehidupan kita. Tapi pengharapan kita dibangun di atas anugerah Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sekalian, hal itulah yang kita pelajari dari teks firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Saudara, kitab Yeremia ditulis pada saat orang Israel sedang tidak baik-baik saja. Saat itu mereka dalam kehidupan moral yang sangat bejat. Secara rohani mereka menyembah berhala. Para penafsir mengatakan pada waktu Yeremia ditulis, maka Israel itu lebih kafir daripada bangsa kafir. Moralnya lebih bejat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Penyembahan berhala mereka lebih banyak daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu Allah malah besar kepada mereka. Dan Allah menjatuhkan hukuman yang berat kepada bangsa Israel. Allah mengizinkan satu bangsa demi satu bangsa bergiliran datang mencacah dan merebut kebebasan bangsa Israel. Mereka kehilangan keamanan, mereka kehilangan kenyamanan dan kemakmuran hidup mereka. Dan puncaknya terjadi ketika bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan untuk ditangkap dan ditawan, dibuang ke negeri Babel. Saudara, kalau kita membaca pada saat terjadi pembuangan ke negeri Babel, bangsa Israel sangat menderita dan penderitaan mereka sangat tragis. Tentara Babel masuk ke kota Yerusalem. Mereka sampai ke bait suci. Saudara sekalian, bagi bangsa Israel, bait suci itu adalah simbol kebanggaan mereka. Simbol Allah menyertai mereka. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang boleh masuk ke bait suci. Dan siapa yang tidak menjadi umat pilihan masuk ke bait suci akan dihukum langsung oleh Tuhan. Dengan hukuman dari Tuhan, dari surga. Dan mereka akan mati seketika. Nah saudara, ketika bangsa Babel masuk ke kota Yerusalem, komandannya, panglimanya dengan sombong menginjakkan kaki masuk ke bait suci. Tidak hanya masuk ke ruang kudus, dia masuk ke ruang maha kudus. Dan keluar dengan hidup dan tanpa ada cacat sedikit pun juga. Tidak hanya itu, mereka membakar bait suci, membongkar bait suci. Saudara, harga diri bangsa Israel, identitas mereka hancur. Selama ini mereka membanggakan mereka umat pilihan Allah. Sekarang Allah sudah meninggalkan mereka. Allah sudah tidak sayang lagi kepada mereka. Jadi ketika bangsa itu melihat bait suci mereka dihancurkan, hati mereka juga hancur. Rumah-rumah dihancurkan dan dibakar, penduduk dibunuh, dan dikatakan mayat bergelimpangan di jalan, dan sebagian dibawa menjadi tawanan, menjadi musuh, menjadi orang-orang yang tertawan di negeri Babel. Oleh sebab itu saudara sekalian, secara manusia, Israel pada waktu itu sudah hancur, sudah tidak punya pengharapan. Tidak ada lagi yang berani berharap tentang masa depan yang baik. Allah tidak hanya meninggalkan mereka. Sekarang Allah menghukum mereka dan Allah yang menjadi musuh mereka. Jadi saudara sekalian, kitab Yeremia ditulis ketika bangsa Israel sedang tidak ada pengharapan. Mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Dan mereka sedang mengalami kehidupan yang tragis sebagai bangsa pilihan Allah. Saudara, ketika sampai di sini saya merefleksi ulang kehidupan kita saat ini. Saya juga merasakan kondisi Israel di atas sedikit banyak mirip dengan kondisi dunia masa kini. Termasuk kondisi sebagian jemaat yang beribadah dengan saya pada pagi ini di dalam ruangan ini. Banyak di antara kita, saudara sekalian, sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan zaman sekarang banyak sekali cerita-cerita yang tidak menyenangkan. Salah satu cerita yang paling tragis yang pernah saya baca adalah cerita seorang ibu bagaimana dia diberitahu bahwa suaminya mendadak meninggal karena kecelakaan. Padahal anak-anaknya masih kecil dan anak-anaknya masih membutuhkan suaminya. Dan di tengah-tengah masa duka seperti itu, ketika mayat suaminya masih ditaruh di rumah duka, datang seorang ibu membawa seorang anak dan mencari istri ini. Dan dia berkata, saya ini istri muda dari suami kamu dan ini anaknya, saudara sekalian. Hati yang hancur ditambah dengan kehancuran lagi. Dan tidak lama setelah acara kedukaan selesai, maka dia baru mengetahui bahwa suaminya
meninggalkan banyak sekali hutang yang harus dia tanggung. Saudara sekalian, itu cerita tragis di dalam kehidupan ini. Nah, dalam kondisi seperti ini banyak orang berpikir, apakah masih ada harapan di dalam dunia ini? Mungkin saudara tidak mengalami kondisi tragis seperti itu. Tapi saya tahu saudara sekalian, kalau kita mau jujur, dunia sedang tidak baik-baik. Kondisi hidup kita sedang tidak baik-baik. Seorang pernah berkata kepada saya, "Musa, bisnis sekarang lagi susah. Jangan berpikir untung atau berkembang. Bisa balik modal dan bisa bertahan, sudah beruntung." Ada lagi jemaat yang bergumul dengan masalah relasi, keluarga sedang tidak baik-baik saja. Di ambang perpecahan. Dari luar kelihatan seperti baik dan mesra, tapi di dalamnya ada bom waktu. Ada jemaat yang bergumul dengan penyakit yang berkepanjangan, yang tidak selesai-selesai. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, banyak sekali di antara kita sebenarnya sudah sangat capek secara emosi dan sudah kering secara rohani. Kita suka berdoa, tapi doa kita terasa kering. Hidup kita susah dan banyak sekali perjuangan, dan kita sepertinya tidak mempunyai pengharapan. Masih adakah pengharapan di dalam dunia ini? Yang lebih parah saudara sekalian, hari ini banyak orang tidak mau berharap dan tidak lagi berani berharap. Karena ketika berharap terlalu sering dikecewakan. Ada seorang jemaat juga pernah berkata demikian kepada saya. Saya merasa sudah tidak layak lagi mendapat pengharapan dari Allah. Dosa saya terlalu besar dan menjijikkan. Saya lebih layak dihukum daripada diampuni oleh Tuhan. Saudara, itulah gambaran nyata kehidupan kita pada masa kini. Dan saya paham kondisi jemaat sedang tidak baik-baik. Dan pergumulan-pergumulan di atas itu nyata di dalam kehidupan kita. Tapi saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya. Supaya dalam keadaan apapun juga kita tidak boleh putus asa. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata kepada kita, Allah masih peduli dengan kita. Allah masih sayang kepada kita. Apapun kondisi kita, Allah masih sayang kepada kita. Saudara, kisah bangsa Israel, Yeremia di atas mengingatkan kita pada dua sifat Allah yang tak terpisahkan. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang maha adil. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Allah sebagai hakim yang adil akan menghukum orang yang berbuat jahat. Tapi di saat yang sama, Allah yang adalah hakim yang adil itu adalah Bapa yang penuh kasih. Dia akan membalut luka orang yang dihukumnya. Dia akan memeluk, memulihkan, dan menyembuhkan. Saudara, disinilah perbedaan antara Allah yang kita sembah dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang umumnya disembah oleh orang lain. Kalau ilah-ilah lain kita tahu mereka hanya bisa menghukum, dan menghukum. Allah kita memang tegas, Allah kita memang adil. Allah kita memang menghukum dan tidak membiarkan orang bersalah berlalu tanpa dihukum. Tapi Allah kita juga adalah Allah Bapa yang penuh kasih. Dia akan membalut luka orang yang dihukumnya dan dia akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Saudara sekalian, ketika bangsa Israel mengira Allah sudah melupakan mereka. Ketika mereka merasa Allah sudah membuang dan meninggalkan mereka. Ketika mereka merasa Allah sudah membenci mereka dan menghukum mereka. Tapi justru pada saat itu Allah mengingat mereka. Mereka tidak berani berdoa, tapi Allah tetap setia dan Allah tetap ingat akan janjinya. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Allah yang berinisiatif datang mencari Israel, berbicara kepada Israel, menawarkan pengharapan kepada Israel, mengulurkan tangan untuk menolong bangsa Israel, membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, dan memberi mereka seorang pemimpin yang adil, yang benar, dan memimpin mereka masuk ke dalam kerajaan negeri yang aman dan tentram. Karena itu saudara sekalian, hari ini ketika kita memperingati Advent pertama,
Pelajaran pertama yang menjadi pegangan kita adalah selalu ada pengharapan dalam Allah. Pengharapan kita dibangun di atas anugerah dan kesetiaan Allah. Pengharapan kita tidak dibangun di atas kondisi dan keadaan kehidupan kita. Selama Allah menyertai kita, selama Allah peduli kepada kita, selama Allah menyayangi kita, maka selalu ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sekalian, mungkin meskipun kehidupan kita pada saat ini tidak sesuai dengan pengharapan. Seolah-olah sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan mengingatkan lagi, jangan putus asa, jangan putus harap. Teruslah bersandar kepada Tuhan, maka pada waktunya Tuhan pasti buka jalan. Jadi hari ini ketika kita melihat lilin di depan, lilin ini menyala terus, maka kita diingatkan, Tuhan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita. Selama Tuhan mengasihi kita, ada pengharapan di dalam hidup saya. Pelajaran kedua dari teks kita hari ini adalah isi dari janji Allah. Jadi Allah berjanji menyertai Israel. Itulah pengharapan kita. Kita kembali kepada teks. Saudara, teks dimulai dengan kata sesungguhnya. Dalam bahasa asli kata sesungguhnya itu artinya lihatlah. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Hai Israel, meskipun hidupmu susah, perhatikanlah. Perhatikan dengan sungguh-sungguh karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting itu adalah Allah mengatakan dia akan menepati janji indah yang pernah disampaikannya. Jadi saudara, dalam bahasa asli janji indah itu adalah kata-kata indah. Kata-kata manis, kata-kata penuh harapan yang pernah aku ucapkan kepada kamu. Dan aku masih ingat dan aku akan menggenapinya. Nah saudara sekalian, ketika berbicara tentang orang yang suka lupa janji, saya sering ingat cerita ini. Cerita ini tentang seorang cucu yang ulang tahun lalu berdoa. Waktu dia berdoa dia katakan, Tuhan berikan aku sepeda. Ya, sudah doa dia teriak lagi ya. Tuhan aku mau sepeda. Nah ibunya bilang, nak Tuhan tidak tuli, nggak usah teriak-teriak ya. Lalu cucunya bilang apa? Anaknya bilang apa? Saya sebenarnya tidak sedang meminta kepada Tuhan ya. Saya cuma ingatkan kakek yang pernah janji tapi udah lupa ya. Kalau di rumah saudara ada cucu yang doanya nyaring-nyaring, ya ingat ya saudara sekalian, itu saudara lagi lupa janji. Saudara, Allah kita itu tidak seperti kakek tua yang pernah janji tapi lupa. Allah di sini berkata, aku masih ingat janjiku kok. Aku ingat bahwa kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Aku ingat aku berjanji mengasihimu, mengasihi dalam segala kondisi. Aku ingat aku akan membalut lukamu, aku akan memulihkan kamu, bahkan aku akan menyertai kamu. Saudara, janji Tuhan itu ada dua. Yang pertama, dia berjanji akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dia berjanji akan memberikan seorang pemimpin yang memimpin dalam keadilan dan kebenaran. Dan pemimpin itu secara fisik adalah lahir dari keturunan Daud. Yang kedua janjinya adalah terletak di kalimat terakhir. Tuhan adalah keadilan kita. Nah saudara sekalian, terjemahan Indonesia Baru mengatakan dan inilah orang menamainya. Dengan inilah orang menamainya. Jadi Tuhan berjanji aku akan memberikan seorang pemimpin. Pemimpin itu akan memimpin dalam sebuah negeri yang tentram. Dan negeri yang tentram itu namanya Yerusalem. Yerusalem yang baru. Dan Yerusalem yang baru itu bukan lagi namanya Yerusalem. Tapi nama itu adalah Tuhan keadilan kita. Dengan kata lain saudara sekalian, Tuhan akan hadir bersama dengan bangsa Israel. Tuhan akan kembali menyertai bangsa Israel. Dan Tuhan tidak akan lagi meninggalkan bangsa Israel. Jadi ketika Israel putus harap Tuhan datang. Aku tidak lupa kamu. Aku mengasihimu. Aku akan membalut lukamu. Aku akan memulihkan kamu. Dan aku akan tinggal bersama dengan kamu lagi.
Saudara, itulah pengharapan Advent pertama, pengharapan Natal. Jadi dari janji Israel, Allah kepada Israel, saya simpulkan, Allah kembali akan menyertai Israel. Melalui seorang pemimpin yang secara fisik adalah keturunan Daud. Dan pemimpin tersebut akan memimpin dalam keadilan dan kebenaran, dan membawa mereka masuk ke dalam satu negeri yang tentram, aman. Dan di sana Allah akan bertahta dan menyertai mereka. Saudara sekalian, kalau kita kembali flashback bagi pembaca kitab Yeremia, maka gambaran ini masih samar, bersifat simbolik saja. Akan ada datang satu pemimpin keturunan Israel, dia akan memimpin dengan adil dan benar, dan dia akan memimpin kamu masuk ke negeri yang aman dan tentram, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bagi pembaca kitab Yeremia ini samar dan simbolik. Tapi kita yang hidup di perjanjian baru sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika mereka melihat ke depan, maka kita orang percaya di perjanjian baru melihat ke belakang. Dengan jelas gambar itu kita lihat bahwa yang dimaksud pemimpin keturunan Daud itu adalah Yesus Kristus yang lahir pada hari Natal, yang menjadi raja di atas segala raja, yang menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan memerintah bersama dengan kita, dan pada suatu hari nanti akan memberikan kita Yerusalem yang baru, dan kita akan bersama dengan dia selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah untuk menyertai umatnya. Karena itu tidak mengherankan di dalam perjanjian baru dikatakan Yesus Kristus akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan ketika Allah menyertai kita, maka di tengah-tengah kondisi apapun juga dia tidak meninggalkan kita. Dan berkatnya menyertai kita, penghiburannya menyertai kita, kekuatannya menyertai kita, dan pertolongannya ada di tengah-tengah kita. Dan itulah pengharapan kita. Dan pengharapan itu sudah genap karena Yesus sudah lahir, dan kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara, dari teks hari ini kita belajar. Di tengah penderitaan yang maha berat, ketika mereka sudah tidak punya pengharapan. Sebagian mengatakan pasal 33 itu ditulis ketika Israel sudah di negeri pembuangan. Dan ketika mereka sudah berada di negeri pembuangan dan mereka merasa Allah sudah lupa mereka. Allah sudah meninggalkan mereka, Allah sudah jadi musuh mereka. Allah menyapa mereka, aku masih di sini dan aku masih mengasihimu. Dan itulah sumber pengharapan yang dijanjikan oleh Allah. Terakhir saudara sekalian, setelah mempelajari semua itu, apa relevansi dari penantian Israel? Apa relevansi pengharapan Israel dengan kita? Yang pertama saudara sekalian, kita dan bangsa Israel sama-sama menantikan kedatangan Yesus. Cuma bedanya adalah bangsa Israel menantikan kedatangan pertama Yesus Kristus. Jadi kalau ini adalah garis waktu, bangsa Israel ada di sini, Kristus datang di sini, mereka melihat ke depan. Dan apa yang mereka lihat adalah samar-samar, apa yang mereka lihat adalah simbol. Dan apa yang mereka lihat itu belum mereka tahu siapakah itu. Tapi kalau ini garis waktu, Israel ada di sini, maka kita ada di sini. Jadi kita berada setelah Yesus Kristus, maka kita sambil melihat ke belakang bahwa Yesus pernah datang pertama kali, maka kita juga melihat ke depan, kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kedatangan Kristus yang pertama menjamin bahwa dia pasti datang untuk kedua kalinya. Dan ketika kedatangan pertama sebagai bayi yang lemah, yang dibunuh orang, maka kedatangan kedua dia akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan memerintah dan memberikan satu negeri yang baru, yang aman dan tentram, yang kekal bersama dengan kita. Jadi saudara sekalian, memasuki minggu Advent pertama. Sekali lagi ketika kita menyalakan lilin ungu, itu tanda pengharapan kita. Pengharapan kita yang pertama adalah Allah masih peduli dan mengasihi kita. Selama Allah peduli dan mengasihi kita, selalu ada pengharapan. Dan oleh sebab itu, apapun kondisi saudara-saudara tidak boleh putus harap. Yang kedua, pengharapan kita
adalah pengharapan Allah menyertai kita, dan Allah sudah menyertai kita melalui Yesus Kristus. Dan Allah akan menyertai kita secara kekal ketika Dia datang kembali dalam diri Yesus Kristus untuk kedua kali. Jadi di Advent, seperti kata Pak Cahyono tadi di depan, bahwa Advent itu artinya Adventus, kedatangan. Kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itulah pengharapan kita dan itulah penantian kita. Saudara, berbicara tentang pengharapan kedatangan Yesus Kristus. Ketika kita mengatakan kita menanti kedatangan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara. Sebagian berkata, Tuhan cepat datang, Tuhan cepat datang. Tapi saya ragu itu adalah sikap dari sebagian besar kita. Sikap sebagian besar kita itu apa, saudara sekalian? Oh, Tuhan jangan datang dulu, Tuhan. Betul, saudara sekalian? Tuhan jangan datang. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita belum siap, saudara sekalian. Jadi berita pengharapan di satu pihak itu adalah memberikan kekuatan kepada kita. Tapi di pihak lain juga memberikan peringatan kepada kita. Tuhan akan segera datang. Saudara sekalian, siap atau tidak siap ketika waktunya sampai, Tuhan akan datang. Dan Tuhan akan segera datang. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri. Ada 3 hal yang saya sarankan kepada saudara. Yang pertama, Tuhan akan segera datang. Oleh sebab itu, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sekarang juga percaya Yesus Kristus. Karena kalau saudara tidak percaya Yesus, Yesus datang kedua kali, saudara akan dihukum selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan akan datang, bertobatlah. Yang masih suka berdosa, bertobatlah, karena Tuhan akan segera datang. Yang masih suka berzina, bertobatlah. Yang masih suka menipu, bertobatlah. Yang hidupnya tidak setia, bertobatlah. Yang hidupnya tidak jujur, bertobatlah. Tuhan akan segera datang. Yang ketiga, layanilah Tuhan. Tuhan akan segera datang. Mari kita layani Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah datang, Tuhan tidak perlu pelayanan kita lagi. Karena kita akan masuk dalam kemuliaan. Pakailah hidupmu selagi ada kesempatan. Pakailah hartamu, waktumu, kepintaranmu, dan semua yang kamu miliki untuk kemuliaan Tuhan. Selagi ada waktu sebelum Tuhan datang. Karena kalau tidak, Tuhan akan segera datang dan kita tidak punya kesempatan lagi. Mari kita berdoa. Ketika saudara menundukkan kepala, izinkan saya bertanya, bagaimana kondisi saudara? Apakah saudara sedang tidak baik-baik? Mungkin saudara tidak berani berharap, saudara capek secara emosi, saudara kering secara rohani, dan saudara merasa Tuhan jauh di sana. Dan minggu Advent pertama ini, Tuhan mengingatkan kita, meskipun kita merasa Tuhan jauh, tapi Tuhan sebenarnya sedang peduli dan mengasihi kita. Kembalilah berharap kepada Tuhan. Berharaplah kembali kepada Tuhan. Pertanyaan kedua, Tuhan akan segera kembali. Bagaimana hidup saudara? Saudara siap atau tidak siap Tuhan akan kembali? Kalau saudara hari ini belum percaya Yesus Kristus, bukalah hatimu. Terimalah Yesus menjadi juru selamat pribadimu. Supaya saudara tidak dihukum oleh Dia waktu Dia datang. Kalau saudara masih suka hidup di dalam dosa, bertobatlah. Karena Tuhan akan segera datang. Kalau saudara masih hidup menyia-nyiakan anugerah Tuhan, bertobatlah, pakailah hidupmu, pakailah uangmu, pakailah waktumu, pakailah talentamu untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan
akan segera datang. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kami untuk terus berharap dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami untuk siap sedia setiap saat. Karena Engkau berjanji akan datang. Dan kedatangan Tuhan sudah dekat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam persembahan. Akan ditampilkan QR code dan bagi yang akan mempersembahkan di dalam bentuk amplop akan disediakan tempat di tengah kebaktian di atas maupun di samping balkon. Bagi anak Tuhan, Natal merupakan bentuk kehadiran Tuhan di dunia untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah hidup kita boleh dipakai Tuhan bagi kita yang sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Pandanglah akan anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kita dan selalu hiduplah berkenan kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita bangkit berdiri seperti palungan. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Tuhan, biarlah Natal yang kami rayakan pada tahun ini boleh membawa satu damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Immanuel, Tuhan yang akan terus menyertai kami di dalam melangkah di dalam kehidupan kami menuju tahun 2024 yang tidak menentu dan tidak baik-baik saja. Tuhan, layakanlah hati kami terus menyembah Tuhan untuk selalu yakin pertolongan datang daripada Tuhan dan shalom daripada mula yang terus akan menyertai kami dan memimpin hidup kami bersama dengan keluarga besar kami. Terima kasih, pada pagi ini kami diizinkan untuk memberikan persembahan. Biarkanlah Tuhan layakan menjadi berkat bagi banyak orang melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi, shalom saudara sekalian. Kita bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini melayani, ya, Paduan Suara Pasutri dan juga rekan-rekan yang melayani di mimbar maupun di belakang layar, multimedia, penyambut dan saudara-saudari sekalian. Saya ingin menyambut kalau di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah, saudara boleh memperkenalkan diri dengan berdiri di sebelah kanan saya, apakah ada? Boleh berdiri. Ya, tidak ada. Di tengah, apakah ada? Tidak ada juga. Di sebelah kiri. Di atas, di balkon, apakah ada saudara atau saudari yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah? Kalau tidak ada, saya undang jemaat untuk berdiri ya. Ada satu saudari ya. Oke. Ya, selamat datang ya. Boleh disorot dan yang lain boleh berdiri dan saling bersalaman. Ya. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Natal adalah momen yang bagus bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah pertobatan kita dan janji kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi saudara juga bisa memberikan ucapan syukur dengan memberikan persembahan Natal. Gereja menyediakan amplop persembahan Natal, saudara boleh mengambil dan saudara kalau memberi persembahan cash, silakan masukkan ke dalam amplop dan serahkan kepada tata usaha atau masukkan ke dalam kantong persembahan. Saudara juga bisa transfer ke rekening gereja dan jangan lupa tambahkan kode khusus 25. Ya, jadi saudara tambah 25 di belakang transfer saudara. Kalau saudara kasih cash ya, enggak usah kasih 25 saudara sekalian ya. Susah cari uang 25. Yang transfer saja ya, supaya tahu itu persembahan Natal.
Kita bersyukur dalam rangka Natal gereja kita akan mengadakan KKR khusus menjangkau anak muda. Kalau saudara di rumah ada anak muda, dorong mereka untuk hadir tanggal 16 hari Sabtu pukul 4 sore. Kalau saudara ya bukan termasuk anak muda, saudara tolong doakan acara ini. Dan kita rindu ada kebangunan rohani dari kaum muda, anak muda di gereja kita. Kita rindu mereka yang terhilang boleh diselamatkan. Mereka yang hidupnya sudah melenceng jauh boleh kembali hidup berguna. Dan banyak di antara mereka mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan, melayani Tuhan. Ya, kita doakan hal ini tanggal 16. Dalam rangka akhir tahun, Yayasan Hidup Baru milik Sinode GKY juga akan memberikan diskon khusus untuk medical check up. Saudara bisa melihat informasinya. Boleh capture gambar ini dan saudara boleh menghubungi nomor kontak yang ada di dalam gambar ini. Ada diskon khusus untuk anggota GKY. Kemudian minggu depan tanggal 10 Desember sekolah minggu akan mengadakan perayaan Natal dengan tema Light of the World. Kami mendorong saudara untuk mengantar putra-putri, cucu untuk menghadiri acara Natal sekolah minggu ini. Untuk kelas baby, batita, dan balita, lokasinya di gym besar IPK Puri di samping. Untuk kelas kecil, tengah, dan besar di ruang chapel lantai 4 IPK Puri. Ya, jadi jangan lupa bawa anak, cucu untuk hadir dalam perayaan Natal sekolah minggu depan. Kita mengucapkan turut berduka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu almarhumah Kustini Lumulia, usia 92 tahun. Dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga hari Rabu tanggal 29 November kemarin. Ibu almarhumah adalah mama dari Ibu Tinawati Lismanto, mama mertua dari Bapak Budiman Kusuma. Mama dari Ibu Linawati Lismanto, mama mertua dari Bapak Krisnadi Pribadi. Mama dari Bapak Rudi Lismanto, mama mertua dari Ibu Yuliana Idris. Dan jenazah telah dimakamkan hari Sabtu tanggal 2 Desember di San Diego Hills. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka yang ditinggalkan. Demikian warta, saya mengajak saudara berdiri dan kita datang ke hadirat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Biarlah di minggu Advent pertama ini pengharapan kami dihidupkan kembali. Bagi saudara-saudari kami yang bergumul dan hilang pengharapan, biarlah firman Tuhan mengingatkan bahwa Engkau masih mengasihi kami dan Engkau masih peduli. Ajar kami untuk kembali menengadahkan kepala kami, berharap kepada Engkau dan menolong kami. Dan biarlah di momen Advent pertama ini, kami sungguh-sungguh mau hidup di dalam pertobatan. Sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi kondisi dunia pada saat ini. Berdoa bagi peperangan di beberapa tempat. Tuhan berikanlah belas kasihan supaya perang segera berakhir dan tidak jatuh lebih banyak korban. Tuhan hibur dan kuatkan mereka yang menderita. Dan Tuhan berikan hikmat kepada mereka yang mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan 7 hari di depan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu, dan menjadi alat untuk menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. 但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara.